Awal mula cerita Pak Haji meninggal gimana sih Pak Haji awal mulanya tuh? Awal mulanya. Pak Haji meninggal itu gimana? Awalnya sakit. Ya? Buat sakit 20 hari. Mm-mm. Nah, dari mulai 14 hari sakit, dari pertama sakit sampai 14 hari masih bisa masuk bubur ya. Mm-mm. Nah, dari 14 hari sampai terakhir juga 20 nggak masuk air, nggak masuk bubur. Jadi masuk juga ke sini meleleh gitu, keluar lagi. Mau ditelan itu mau ditelan, rasanya mau ditelan tapi meleleh aja, air meleleh sama. Jadi 6 hari itu nggak masuk apa-apa. Nah, pas 20 hari meninggal lah katanya. Kata orang tua itu saya itu meninggal. Sudah meninggal kan, namanya orang meninggal jangan dibiarkan gitu aja kan, harus dipiara, diurus, ya dimandiin. Nah, sesudah saya meninggal, saya dibuka baju, mulai terasa kalau tuh dibawa kemana nih, baju saya dibuka, udah dibawa baju, ngikutin aja, buka baju saya keluar. Keluar apanya maksudnya? Keluar dari tubuh saya. Oh, dari keluar. jasad. Dari jasad saya itu keluar. Keluar dari jasad. Keluar itu bukannya lari, menyaksikan. Nah, saya sudah telanjang bulat, dibawa kemana? Wah, ada air segala macam. Oh, mau dimandiin. Jasad saya mau dimandiin. Ya, dimandiin aja sama orang-orang. Pas dimandiin, oh, kenapa jadi terasanya ngilu ke badan, aduh, sakit. Ternyata pakai sabunnya seenaknya aja. Enak aja. Maka dari itu kalau misalkan memandikan jenazah itu jangan keras-keras. Jangan keras-keras. Harus dengan lemah aja. lembut ya Pak Haji. Ya, lembut, jangan keras-keras, digosok-gosok, jangan keras-keras, tenang aja, tenang. Nah, sesudah dimandiin, beres dimandiin, diangkat saya ikut. Mau dibawa kemana itu jasad saya? Oh, di tengah rumah udah siap kain putih, kain putih 3 lembar. Oh, disimpan mau gimana kan? Jasad saya itu, oh ditutup kelihatan gini, ditutup, oh tutup. Tapi sebelum ditutup tuh kelihatan, oh apa itu telinga saya, itu jasad saya telinganya dicocokin, maka pas cocokin, hidung segala macam cocokin. Nah sudah itu ditutup, tangannya diginikan, kaki direpetin, ditutup. Nah sudah ditutup gelap. Nah udah ditutup. Keluar ngelihat lagi. Nah, mau dibawa kemana? Akhirnya keranda masuk rumah. Nah, masuk rumah, udah dibuka tutupnya, disimpan di keranda, ditutup lagi, dikunci, langsung diangkat. Pada mikul, mau dibawa kemana? Nah, ngikutnya di tengah-tengah keranda, nih keranda tengah-tengah, ngikut gini aja, gini. Jadi kalau nggak ada keranda, berarti di atas udal ini. Di atas udal. Jadi posisi Pak Haji itu seakan-akan duduk di atas keranda itu? Iya, di atas keranda. Kalau nggak ada keranda pasti di atas udal ini. Nah, karena ini kan ini. Nah, sudah itu Mas. Oh, mau masuk ke bumi Allah. Wah, berkibar cahaya di dalam masjid itu. Masuk cahaya. Nah, udah masuk di depan, disimpan di depan. Langsung disolatkan sama bapak-bapak kiai ustadz, keluarga semua di situ. Nah sudah situ rasa saya tenang, begitu masuk lagi ke jasad saya itu, enak, tenang. Nah sekarang mau dibawa kemana? Nah mau mulai saya keluar lagi begitu diangkat. Jadi waktu disolatin jasad Pak Haji itu tidur? Ya tidur. Ruhnya maksudnya, ruhnya itu masuk ke dalam tubuh lagi? Ya masuk. Serasa tenang, nyaman, adem kayak gitu? Adem, iya. Nah sudah itu, terasa ini mau diangkat. Nah keluar lagi. Nah keluar, dibawa kemana? Oh langsung dibawa, dipikus. Nah barulah di tengah-tengah keranda, di atas tengah keranda. Makanya kalau kita mengantarkan jenazah, kita bawa payung. Payung itu jangan ke depan, jangan ke belakang, harus di tengah-tengah. Begini, soalnya saya duduk di tengah-tengah. Ruhnya itu ya. Tengah-tengah. Tapi kalau ke belakangan kan kita kepanasan. Ke depan sama, harus tengah-tengah. Tengah-tengah aja, sampai ke tempat pemakaman. Sudah sih di situ disimpan. Ini jasad saya tuh mau kemana? Dan ini jasad saya itu rumah saya ini.
Mau dibawa kemana? Masukin galian, masukin digini. Nah, mulai mulai digini-gini belum masuk. Mah ngelihat, ini diginiin, Dimiringin ya Pak ya, dimiringin ke kiblat. Ya diginikan, dikiblatkan. Nah, dikiblatkan. Mau gimana ya? Dikiblatkan. Sudah itu belum masuk no. Nah, kedengar nih bantal-bantalannya kata orang yang di atas, tanah itu yang dibulat-bulat, diganjal. Sudah itu. Nah, ini apa? Padung ke satu. Begitu padung ke satu, di kepala padung ke satu, kedua, ketiga, saya masuk. Ruh Bapak itu masuk? Ya, masuk. Ke dalam padung? Ya, masuk ke dalam jasad. Masuk. Sudah masuk aja begini, masuk. Nah, sudah masuk. Sambil apa? Sambil ngedengar. Telinga itu mendengar. Nah, masuk ngedengar. Nah, begitu ditutup. Aduh, ini apa? Seperti ada geledek gitu, yang hujan gede. Tuh. Seharusnya kan kalau nyaksikan yang makan madungan begini, simpan, jangan dipukul. Terasa akhirnya. Wah, saya juga sampai kaget ini. Iya, seperti geledek gitu, mau hujan gede. Nah, sudah beres itu, kan kita pakai tikar, tanah digini, dia terus dimasukin tanah seperti hujan. Tadi geledek, sekarang hujannya. Goncang gempa, hujan goncang gempa. Ternyata di atasnya berapa orang yang nginjak. Jadi kayak gini dong. Pada nginjak tuh. Seharusnya yang nginjak 3 orang aja. Jangan 6, 7, 8, semua kan nginjak gitu. Jadi ternyata gini, tadi suara geledek, mau hujan gede, ternyata sekarang hujannya kan. Nah, ini terasa sama saya yang di dalam itu. Nah, sesudah itu beres, ditutup. Nah, dan tutup. Lah, sekarang gelap nih. Udah beres, udah dipadungin. Nah, baru mau ditalkin kan. Ditalkin harus berdiri semua. Yeah. Nggak ada yang jongkok. Nah, di situ, ini rame di luar, ada apa nih? Nah, kayak di rumah gitu, kita kayak di rumah. Rame gimana maksudnya Pak? Jadi rame suara atau? Ya, suara rame di luar rumah teh rame. Seperti gini lah, kita di dalam. Di luar teh rame. Berdiri. Nah, udah talkin kan. Ada yang pidatonya kan gitu. Iya. Bukan yang pidato sih, yang menalkin. Yang talkin yang kayak mengingatkan gitu. Ya, yang kita nalkin terus itu. Segala macam kan diucapkan ke sama yang itu, sama ustadznya gitu. Nah, sesudah itu beres, keranda ditutup, dikunci. Yuk, beres sekarang pulang. Pada pulang. Ada yang terakhir pulang ngelangkah 7 langkah pulang, saya mulai mau bangun dari tidur saya itu. Jadi setelah benar ya, dari keterangan itu kan setelah 7 langkah orang yang mengantarkan kita ke dalam kubur, kita itu hidup kembali. Ya. Berarti benar Pak Haji itu hidup kembali. Iya. Nah, di situ hidup kembali. Nah, kenapa susah nih? Mungkin ini susah karena padung. Aduh, susah nih. Susah. Kaki kayak yang diikat, susah dikecilin. Susah. Sesudah itu, nah, ketahu beberapa menit atau detik, nggak tahu sih, ada yang buka dari kaki dulu. Ininya, padungnya, buka. Nah, saya dari begini itu nggak terasa ada bebantalan, langsung begini aja begini. So itu bangun. Nah, sudah gini. Nah, saya bangun begini. Nah, kalau duduk di bawahnya. Boleh. Nah, dari begini tiduran begini tuh bangunnya gini, kaki gini. Cuma kan ikatan mesti ngeliat. Nah, dibuka cuma atasnya aja begini. Makanya yang meninggal 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, tulangnya suka numpuk di tengah, bangun sampai hancuran begini. Karena posisi bangunnya itu dari dalam kubur tuh kayak gitu. Di tengah bangunnya begini. Nah, ada yang numpuk di tengah, ada yang menjejer kemana-mana, tergantung itu. Nah, begini. Nah, sudah begini. Nah, sudah gini, saya ngelihat ke sini tanah, ke depan tanah. Saya itu mati. Saya gigit jari. Sakit. Gigi jari ini sakit.
tapi sakit nih. Aduh, ini tanah, ini saya itu mati, ini tanah. Kemana Padung tadi? Nah, saya takutnya di dunia, takutnya saya waktu hidup sama cicak dengan kodok. Di situ banyak cicak dengan kodok loncat ke sini. Kayak mayat kan dingin cicak. Tuh. Ya, di alam sana saya takut sama kodok sama cicak nih banyak begini nih. Ya Allah, saya minta tolong kepada Allah, berdoalah sebisa-bisa. Nah, sesudah itu pada hilang, datanglah orang besar tuh, tinggi, besar tinggi datang bawa bendera. Malaikat munkar dan nakir. Bawa bendera berkibar, bendera. Dikira saya itu bendera. Ternyata pas deket-deket api ini berkibar itu diginikan, mau diginikan. Terus katanya ngomongnya gini. Kalau dikatakan sama bahasa kita kan, jawab pertanyaan kaulah katanya. Jawab pertanyaan kaulah. Kamu nanya apa katanya? Man kau buka katanya gitu. Mana biuka? Wa ihwanuka? Wa imamuka? Wa kiblatuka? Gitu. Terus jawab pertanyaan kaulah. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan kaulah, kamu dapat siksaan dari kaulah katanya gitu. Nah, jadi mau jawab ini langsung apa? Langsung emang menjawab, bukan ini yang menjawab, ini kunci. Nah, yang menjawab apa? Mata, telinga, menjawab hidung, tangan. Ini pada ngomong, menjawab. Ternyata langkah kita tidak melangkah ke jalan yang apa? Yang jelek lah. Tangan kita tidak merabak orang yang najis atau gimana lah. Itu yang haram atau gimana enggak. Mata tidak selihat-lihatnya kalau bukan lihatan itu. Ini tidak sedengar-dengar, bukan dengaran mah gitu. Kayak gitu. Kalau sesudah itu kan ini mau diginikan lagi, kok saya jawab. Nah, datanglah malaikat Raqib dengan hati dua. Yang satu bawa buku, yang satu enggak. Berani buku dibuka, kosong, enggak ada tulisan apa-apa. Kosong. Nah, kata malaikat Raqib yang mau benar. Umat, kamu udah termasuk umat kaulah katanya. Oh, umat, udah termasuk umat kaulah. Tuh gitu, saya diusap ini, pas satu kali sama malaikat satu lagi satu kali, yang bawa api mah udah terbang itu munkar wa nakir udah nggak ada. Tinggal Raqib siapa hati begini, berada dibuka, bukan lagi di kuburan. Di mana, Pak tuh? Bukan lagi di kuburan. Kayak di padang pasir. Ngeplak, nggak ada rumah, nggak ada pohon-pohonan. Ngeplak aja setungtung dulu. Setungtung penglihatan kita. Kayak laut, ya lihat laut gitu, nggak ada pohon-pohonan, nggak ada. Ngeplak gitu. Ini, saya ingat nih. Mau ngomong, malaikat nggak ngomong gitu. Dibidiana digini aja lah tangannya. Tangan saya digini dua-duanya. Ini teh, apa? Ini daerah mana apa? Ah, ini alam masyarakat katanya. Oh, ini nggak ada rumah, nggak ada pohon-pohon. Makanya, ayo kita dibawa saya, dibawa jalan-jalan. Nah, di situ ngelihat apa? Bekas kayu, bekas pohon tumbang, bekas pohon tumbang duduk di sini, kayak pohon tumbang duduk. Sesudah duduk di situ, yang satu begini aja pegangin, yang satu begini, saya di tengah duduk itu. Nah, umat. Nah, sekarang udah termasuk umat kaulah kamu itu. Nah, sekarang ujian, cobaan, tantangan, sintangan harus dihadapi. Ada apa? Tunggu. Nah, itu. Nah, saya ngeliatlah ke kiri. Pas lihat ke tadinya nggak ada apa-apa. Pas lihat ke kiri, astagfirullah. Wah, ada apa tuh? Ada kayak apa? Kayak Citarum gitu. Kayak Air. oh, kayak Citarum. Wah, tapi airnya kayak gini tuh. Wah, kayak mendidih gitu tuh. Wah, kayak Citarum. Kalau luas gitu, panjang gitu. Aduh. Yuk, lihat terus lihat ke kiri ya terus. Kita lihat agak ke depan dikit, lihat agak ke depan, lihat. Loh, kok ada jembatan tuh? Ada jembatan. Rambut satu aja mah besar lah. Dibagi 7 tuh rambut tuh. Satu kecil-kecilnya mentang gitu tuh.
Itu teh jembatan apa? Nah ini itu jembatan Shirathul Mustaqim katanya. Kamu itu nanti bakal ke situ nyebrang, semua makhluk-makhluk yang hidup dalam dunia bakal mengalami jembatan itu. Sekarang mah di sini aja wah banyak orang yang yang ke yang ke barat, ke timur pada lari, pada jalan-jalan di situ aja semua kumpul. Berikut Rasulullah belum nyampe ke sana. Di situ semua. Nanti kalau mau ke sana, kata dua malaikat itu, nanti kalau Allah Subhanahu wa taala udah menjatuhkan namanya kiamat. Nah, barulah diterbangkan ke situ pada nyebrang semua. Sekarang mah yang ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan gitu aja. Pada jalan gitu, pada lari jalan kaki segala macam. Banyak orang, bukan ribuan aja, jutaan malah. Oh, udah banyak kumpul. Belum diseberangkan, belum. Nah, dan sudah itu kenapa saya diseberangkan? Nah, oh begitu. Iya. Nanti kamu juga bakal diseberangkan. So sekarang ikuti aja tuh orang-orang. Dia itu berdua nyaksi saya aja yang ikut lari ke sana kembali. Udah keringatan. Udah capek dulu. Nah, kamu mah harus tahu dulu ya, seperti seperti Nabi Idris. Nabi Idris kan udah diberangkatkan diperlihatkan surga dengan neraka. Nah, saya juga diberangkatkan seperti Nabi Idris. Kata malaikat dua itu, malaikat Rokib dengan Atid itu. Oh kayak gitu, pingin ngelihat neraka, pingin. Nah ini tuh yang apa? Yang kayak laut itu, yang kali gini, yang kali kayak besar ini neraka. Oh gitu. Ini jembatannya. Kalau nyampe ke situ, nah ini jembatan Shirathul Mustaqim nyampe ke situ. Nah disitulah kamu ujian, cobaan, tantangan tuh akan dihadapi sama kamu. Mau nggak? Nggak bisa ngomong, saya cuma begini aja. Oke, kalau mau. Nah, kalau kata bahasa orang kita mah oke gitu ya, mau. Yo, deketin tuh jembatannya, deketin. Dia dua salam dulu nih, salam dulu. Kalau salam malaikat kan sikut dengan situ kena. Nah, gitu. Salam dulu. Salam. Semua dua-duanya salam. Selamat tinggal, selamat menguji cobaan, godaan, rintangan di situ ya. Ada cobaan sana, iya. Saya ingat waktu hidup dalam dunia, ingat. Aduh, segala macam tetap kaki kanan saya melangkah. Keluar dari rumah kaki kanan. Ingat, Bismillah, ya Allahu Akbar. Begitu jalan, bener, kecil. Nah, sampai selangkah, 2 langkah, 3 langkah, besar. Oh, kayak segini jembatan. Lebar. Lebar. Enaknya jalan-jalan. Oh, ada yang lari, oh, pada jatuh, kelihatan. Oh, saudara banyak yang di sana. Saudara ini yang belut ini yang pecah kepalanya, matanya keluar, udah hancur, cipta lagi, jalan lagi, kucing lagi. Banyak orang yang di dalam neraka itu. Nah, saya sampailah ke situ. Saya sudah sampai, saya bingung. Bagaimana cara buka pintunya? Soalnya kan ini jembatan nih. Ini benteng pintu atau yang jembatan nih. Di jembatan. Nah, ini jembatan, ini langsung pintu, yuk benteng. Atas. Oh, tinggi bentengnya. Benteng. Oh, gak kelihatan di mana ujungnya, ini benteng begini. Begini aja. Berdiri, angin besar. Oh, mau jatuh. Tapi alhamdulillah, biarpun di sini apa tuh ininya api itu begini tapi alhamdulillah enggak panas. Tapi orang-orang itu saudara itu di bawah, tolong nggak bisa tolong, kulitnya udah pada pelek ini, nggak bisa tolong. Tergantung amal dengan perbuatan kita Selama hidup di dunia. Sewaktu hidup kita di dunia. Nah, sesudah itu Assalamualaikum, kata saya. Ada yang menjawab di dalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak buka pintu, bingung masih begini kan. Tak udah assalamualaikum lah, dibuka aja. Waduh, masih dikunci.
ke samping sih kunci kiri, ke samping kanan kunci. Gimana ini? Bingung pintu, diseret nggak buka, ini nggak buka, ditarik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menjawab, tapi nggak buka-buka. Satu kali lagi, tiga kali. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengar aja, dengar. Nah, ada suara, tak tak tak, ada suara kaki, ada suara. Tak. Bukannya didorong atau ditarik atau diseret ke pinggir, ke atas kayak rolling door, tuh ke atas, pintunya buka. Pas ngelihat langsung kursi goyang, wah mana ternyata emas segala macam, meja juga berlian, ada listrik juga berlian, semuanya dinding sama segala berlian, semua berlian ini. Aduh berlian, aduh keringat. Assalamualaikum, udah saya itu masuk aja, nggak kelihatan orangnya, tadi buka pintu ke atas, duduk, begitu duduk kursinya goyang, begini aja goyang. Keringatan, tadi udah dibawa kemana-mana, ini keringatan, nggak kuat nih keringatan, haus, tuh nggak tahu dari mana datang langsung ada air, kalau pakai talang kayak gini nih, ada air, kayak pakai peralon itu, air minum, tapi tetap batin saya ingat ke Bismillahirrahmanirrahim, minum, satu kali minum, wah enak ke badan, sudah itu minum udah, tapi kenapa itu orang dua tadi ya yang bawa saya dari kubur nggak ngikut ke sini, di mana nggak kelihatan atau setuntung mata nggak kelihatan, nunggunya tuh biar saya sendiri, tapi siapa yang buka pintu nih, tapi siapa yang ngasih air, saya sudah minum gini, pas buka lagi mata ini hilang, nggak ada. Nah, apa yang hilang tadi? Ini ya kayak peralon itu yang kayak gini air itu. Air itu hilang. Nah, sesudah itu saya ingat minum udah, haus nggak ada, tapi perut nih lapar, pingin makan. Baru saja satu ketip mata udah pada segala macam ada, bokok ayam, daging, segala macam ada, rendang segala macam, nasi, pada semua juga pada hangat-hangat semua, siapa yang nyimpennya? Nggak kedengeran suara langkah kakinya, telapak kakinya, siapa? Biarlah, udah. Tadi juga udah disebut sama salam, udahlah. Makan aja sah. Bismillahirrahmanirrahim, ambil piring makan dengan buka kak ayam tuh, makan. Sudah makan kenyang. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin wa ja'alna min ibadika sholihin, begitu Pak Haji sampai gitu. Sudah makan, ya tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah makan begini, kenapa nggak bisa begini? Gini aja, ini perut udah kenyang, kenapa nggak bisa begini? Geduk, kenapa begini? Apa yang geduk begini? Pas diangkat, jantung pisangnya gede-gede, jantung pisang udah mateng. Nah, gini sama jantungnya masa gini, diambil pisang 3, ambil aja 3, simpan aja. 3 dimakan, buat cuci mulut aja. Habis nih 3-tiganya habis. Nah, pikiran saya tuh 3 tanggung, mau rukun Islam aja lah, 5, mau ambil 2 lagi, udah nggak ada, pohon-pohonnya juga udah pada ngepiring, udah nggak ada. Ya udah kenyang, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah, gitu aja, badi pegang perut begini. Nah, hidup lagi nih, kursi goyang aja begini. Tapi ngelihat dinding apa tuh yang namanya kayak tutup itu namanya apa? Gorden. Ya. Nah, tutup gorden kayak gitu. Tuh, kayak tareses berlian, gitu kayak berlian. Gitu, kayak berlian. Akhirnya kan muka kawas seperti kita di panggung hiburan. Bukanya kayak buka ngebuka gitu, begitu buka, lihat spray, spray ini berkilau, ternyata semua segala macam, spray. Pas kelihat di tengah ada 2 orang sama tuh, 2 orang. Cantiknya tidak ada di dunia seperti itu, cantiknya seperti nggak ada. Itu yang cakepnya
cowoknya cakepnya nggak ada yang kayak di dunia cakepnya, sama tapi seperti orang yang 20 tahunan lah usianya sama. Aduh, saya diperlihatkan sama malaikat Raqib Atid itu sampai ke sini. Tak ingat nih, ingat sejarah itu. Pernah saya waktu di alam dunia ingat baca sejarah Nabi Idris gitu, ingat ke situ saya ingat di situ ingat. Tapi jangan diingat-ingat. Nah, akhirnya itu begini. Nah, semakin maju sedikit maju turun dari sebang ini turun saya di sini turun. Nah, berdiri begini kan tuh. Ini nyamperin. Dan begini aja. Nah, akhirnya perempuannya nah, tak. Nah, oh dicium dong. Cium duduk sini. Itulah cowoknya. Cium lagi duduk di sini. Tangan ceweknya ke saya ke sini begini, yang itunya cowoknya ke sini, ceweknya sama. Saya di tengah begini. Nah, kata yang ceweknya Umat. Nah, ini itu ibu kamu yang asli. Di dunia itu ibu-ibuan suatu waktu akan pulang. Tapi pulang itu kena proses di sininya gitu. Nah, kata ini yang cowoknya, nih bapak kamu yang asli. Di dunia mah cuman bapak-bapakan suatu waktu akan pulang, tapi proses lagi. Kan proses menghadapi proses, segala proses itu. Tergantung amal peramalannya masing-masing. Kalau pingin ketemu sama kamu harus sama kamu kena peramalan kayak gitu. Yo, kamu nih nyebut dia itu yang perempuan nyebut begini, Allahu Somad, ke atas tangannya begini, nah, pegang, kayak daun bambu yang ininya, yang apa, yang ini apa tuh, runcingnya, daun bambu yang runcingnya. Nah, yang cowoknya itu ngasih ini, kayak daun kuping gajah, kayak Kalim Arab gitu, daun kuping gajah. Ya, tulis nama kamu, nanti pulang kamu pasti ke sini. Nah, gitu. Tulis macam nama saya, tulis, disimpan di bawah bantalnya dia. Nah, gitu. Tuh. Kata si ibu, nah, ini itu ibu itu kalau ingin tahu Umat, nah ini Siti Babu Hawa. Nah, kalau saya, nah ini Nabi Adam. Oh gitu. Nah, sekarang kita berpisah. Di sini berpisah, nanti kamu bakal ketemu lagi dengan orang yang tadi nunggu di situ ya. Sekarang berpisah. Hilang itu. Yang dua itu juga hilang. Nah, hilang, aduh, kumaha hilang. Jadi saya ketakutan sendiri, mana rumahnya rumah mewah, serba emas, serba berlian, bingung kemana. Jalan-jalan di tengah rumah sendirian gitu. Pas keluar, udah ada yang bawa buku itu, yang nunggu di seberang jembatan Siratal Mustaqim itu. Udah mau, hai Umat kesini Umat. Alhamdulillah, pujian itu yang punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu udah nyampe ke sini. Nah, sekarang ayo kita supaya tahu orang-orang yang hidup di dunia itu. Ayo perlihatkan. Tapi perlihatkannya jangan yang takut-takut, saya takut. Enggak, ayo lihat. Perlihatkan ke orang-orang yang waktu hidup di dunianya. Kita munjungnya ke gunung, kemujanya ke sagara, batu-batu dipakai Tuhan sama dia. Akhirnya di situ kan dipakai jembatan, dipakai pagar, kepalanya di bawah, kakinya di atas pagar tuh. Oh, pakai jembatan, ini jembatan. Ininya apa tuh, tiangnya orang, segala macam, segala dua orang. Ininya buat injekannya orang. Saya harus nginjek ke situ, Ada juga saudara, benar-benar saudara saya, ini mamang udah meninggal nih, kenapa ditolong atau mamang kamu? Wah, nggak bisa tolong, tergantung sama dengan perbuatan kita. Akhirnya kita jalan. Nah, Umat lihat tuh,
Lihat tuh di lapangan satu lagi, buka pintunya, begitu dibuka kita lihat, aduh kenapa itu cewek itu, cewek mana cantik, mana ini lidahnya keluar terus, ada yang gunting, nggak tahu siapa yang ngegunting, guntingnya aja yang besar, datang datang gunting terus gunting, keluar lagi gunting, aduh ada yang larangannya begini sama besi-besi, besi api gini, udah gitu udah udah apa, udah menjerit gitu, ini udah dirantai menjerit, jatuhnya ke ke apa, ke tempat itu, ke wajan wajan api itu, wajan itu api timah lagi mendidih, api timah hancur itu, cipta lagi begitu dengan begitu. Saya nanya, kenapa itu, kan sama dengan kita manusia sama, ini sama benar, tapi dia itu benar suaminya kerjanya jauh, contohnya kerjanya jauh, kalau di kita seperti dari Bandung di Jakarta kerjanya jauh, nah pulangnya kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang lebih. Tengah-tengah bulan udah habis bekal, dia keluar sore-sore mencari untuk bekal, akhirnya dengan orang lain begituan, namanya zina begituan, coba dapatkan uang sambil nunggu suami, oh begitu, iya. Nah, ini yang lidahnya perempuan itu gini. Nah, itu benar-benar dia punya suami. Tapi saya sudah pergi kerja. Dia sore-sore bawa anak ke tetangga, ngobrol dengan tetangga. Suami kamu kerjanya gimana? Ah, cuma saya main kerjanya cuma kuli di bangunan, contoh di proyek. Saya mah di kantoran. Gajinya berapa? Namanya juga di bangunan. Ah, bangunan. Cok, akhirnya panas dia. Akhirnya dan turun kita apa, kita manasin suami, saya sudah pulang suami tuh, orang lain di kantoran, kita mah di bangunan terus, nggak mau jadi mandor atau jadi insinyur. Nah, kita cuman apa, cuman bisanya jadi tukang tembok, ya paksa aja tukang tembok, tetap akhirnya nah diomongin lagi gitu lagi, akhirnya ngomongin dengan tetangga, timbulnya kan, nah timbulnya di alam itu lain lagi. Nah ini yang kena siksaan, suami diomongin, dikasih uang seminggu segitu, ngomong sewaktu suami lagi kerja ke orang lain, kan kita nggak tahu, akhirnya kan kita jadi kenapa orang lain kayak kayak nggak enak dengan nggak apa, jadi nggak baik dengan kita, soalnya dia ngomongin sama istri kita kayak gitu. Nah terus ada orang yang dia jadikan pagar itu, bagaimana itu, nah itu orang itu suka mengunjung ke gunung, muja ke sagara. Jadi apa mengunjung ke gunung ke sagara itu apa? Ya seperti kita pingin kekayaan, kesugihan. Nah timbullah di dunia bener enak, tapi di alam sana waduh celaka bener-bener. Biarpun di dunia sengsara, tapi di alam sana kita bakal kaya. Untuk apa di dunia kekayaan? Tidak akan dibawa. Tidak ada artinya ya, Tidak Pak. ada artinya. Apa yang disombongkan sama kita? Baca aja lah ayat suci Al-Quran, surat Ar-Rahman kan itu. Fabi ala irobiku matu katiban. Itu. Ya. Jadi kekayaan yang mana nyukup sama kita, sama kamu disombongkan itu, sombongkan, tidak ada yang dibawa mati, tidak ada. Setelah diperlihatkan surga dan neraka nih Pak Haji, berarti Nah, Pak Haji lanjut kemana? Sesudah gitu, nah datang lagi tuh, itu tuh sepintas, kayak kalau kata bahasa kita, dua malaikat, tolong kasih tahu bagaimana, kasih tahu kita harus pulang kan, tadinya juga ngasih tahu ke sini pingin tahu dulu surga atau neraka, nah sekarang kasih tahu suruh pulang, ya. Nah kita kan itu hilang, nah dua malaikat, nah sekarang di sini berpisah ya, bisa nyebrang sendiri di jembatan Shirathul Mustaqim. Sebelum nyebrang kita berpisah, salam udah gitu. Cuma nggak mau pulang, kata saya nggak mau pulang, cuma
Saya betah di sini, enak di sini, enak sini. Oh iya benar, satu lagi kata yang malaikat atid tuh, malaikat atid. Benar, belum 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 Waktunya. merasakan ini, belum merasakan buah-buahan. Bagaimana badan kamu? Aduh, pingin jam segini mah, pingin jam begini mah, buah-buahan enak aja. Lihat, wah langsung cuk, pohon jeruk, pohon anggur, pohon segala macam jeruk segala macam apa melon segala macam udah pada matang semua. Ambillah satu jeruk yang warnanya kuning kemerah-merahan, dibuka, baru dibuka. Nah, terus dikupas itunya, dimakan satu ini juga. Aduh, udah terasa. Anggur ambil 3. Ingat, masih ingat tuh ambil 3. Nah, udahlah. Jeruk sama anggur juga cukup lah. Ini buah-buahan lain mah harus ada ini pisau segala macam ini mah udah dimakan udah. Wah, pas ngedipkan mata ya udah nggak ada lagi pohon-pohonnya kemana. Nah, berpisah lah sini. Belum waktunya. Kenapa belum waktunya? Saya nggak mau pulang. Mau di sini, nggak mau pulang. Belum waktunya. Belum waktunya umat. Sekarang kamu harus pulang lah. Kemana pulang saya? Harus pulang lagi ke dunia. Soalnya di dunia kamu harus bisa menongkatan orang buta, harus bisa mewarisi ilmu ke orang bodoh. Nah, harus bisa kita menerangi orang kegelapan. Harus bisa kamu mengobati orang-orang yang sakit. Nah, dengan ingat harus dengan izin Allah. Jangan izin kayak gitu. Bilang nyebut begitu, itu keluar orang yang bertanduk itu. Apa itu tuh iblis, setan kayak gitu mah gitu. Kita ikuti jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mau kayak gitu mah. Kalau mau ya. Nah, satu begini aja tangannya satu. Kayak di es. Yang satu lah di es las udah hilang. Saya sudah itu bingung. Kemana orang dua malaikat yang dua itu hilang? Nggak ada. Nah, itu bingung. Nah, udah lagi bingung itu. Kok datang satu orang, wajah saya segala macam bajunya juga baju saya kayak kenapa nih, siapa nih, saya ngomong siapa itu siapa, seperti kita nyermin gitu, kita hadapan begini nih, tuh kamu siapa gitu, tuh sama. Kamu mau kemana? Aduh, gimana? Saya mau pulang, saya juga mau pulang gitu. Sama namanya, sama ngomongnya. Kenapa sama wajah saya semua? Dua-duanya gimana? Nah, sudah itu saya ngangkat dua tangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung diangkat begitu, saya terbang ke atas. Ikutin itu terbang sama. Terbang di atas. Nah, sewaktu saya terbang di atas, di rumah saya lagi kemit di rumah itu 9 itu Kiai. Kiai Nah, itu. kelanjutan ceritanya ada di video berikutnya.